Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Nur Aida dengan NPM 1921 Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas proposal dengan judul Uji Antibakteri Formulasi Sediaan Salep Ekstra Etanol Bawang Putih atau Allium sativum terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut video penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman bisa menyimak dari video saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga hipotesis, yang keempat adalah rancangan, yang kelima yaitu metode penelitian. Baiklah, kita masuki yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kenapa saya mengambil bawang putih ini menjadi pokok pembahasan saya, karena di dalam bawang putih ini banyak mengandung beberapa senyawa yaitu alicin, flavonoid, dan saponin. Dari kandungan bawang putih ini memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama yaitu menambah selera makan, membersihkan getah lambung, dan bisa mengeluarkan racun dari tubuh melalui pori-pori kita. Tetapi dalam pokok pembahasan saya ini, saya fokus terhadap satu bakteri, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini sangat banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu terutama pada rongga hidung dan kulit. Bakteri ini bisa menginfeksi kulit, misalnya timbulnya penyakit seperti bisul dan jerawat. Seperti itu, makanya saya mengambil judul ini karena memang sangat banyak dialami oleh masyarakat sekitar. Pada percobaan saya kali ini, saya membuat dalam bentuk sediaan salep, karena sediaan salep ini sangat mudah digunakan dan mudah untuk dibawa kemanapun. Salep ini adalah sediaan setengah padat, ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Basis salep merupakan komponen terbesar yang sangat menentukan kecepatan pelepasan atau aksi dari obat, sehingga akan mempengaruhi khasiat atau keberhasilan dari terapi obat tersebut. Baiklah, kita masuki yang kedua yaitu tujuan. Tujuan saya untuk membuat percobaan ini adalah untuk mengetahui daya hambat bawang putih terhadap bakteri Staphylococcus aureus, seberapa daya hambat yang terdapat di dalam bawang putih tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah sediaan salep yang saya buat sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan pada sediaan salep tersebut. Baiklah, kita masuki yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis yang saya buat di sini ada dua. Yang pertama yaitu bawang putih memiliki daya hambat yang sangat baik terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu evaluasi sensoris pada sediaan salep memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat antara uji antibakteri formulasi sediaan salep ekstra putih atau Allium sativum terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dalam penelitian terdapat dua variabel yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstra bawang putih, dan variabel terikatnya adalah daya hambat antibakteri sediaan salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pokok pembahasan yang terakhir atau yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah ilmiah yang dijalankan untuk memperoleh data yang akan digunakan di dalam penelitian karya tulis ilmiah. Salah satu karya tulis ilmiah yang sering kita dengar yaitu adalah skripsi. Metode penelitian yang pertama yaitu dalam pengumpulan alat atau menyediakan alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian saya ini adalah seperti timbangan analik, blender, hot plate, lumpang, dan alu, laminary airflow, inkubator, oven, autoclave, tabung reaksi, cawan petri, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beker, pH meter, kemudian ayakan 60 mesh, jarum ose, foil plastik, wrap cadang, dan pinset. Selanjutnya adalah di sini menyediakan bahan yang digunakan yang pastinya adalah bawang putih atau Allium sativum dalam bahasa Latinnya. Kemudian ada etanol 96%, kemudian ada aqua des, vaselin album, cera alba, aluminium citri, kemudian ada DM hydrogenation, phenoxyethanol, parafin padat, NaCl 0,9%, kemudian ada larutan MF4-lat, gentamisin sulfat 0,1%, kemudian bakteri Staphylococcus aureus yang pastinya, dan Staphylococcus epidermidis nutrigen agar. Selanjutnya kita adalah menyiapkan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama adalah bawang putih, yaitu bawang putih ini saya ambil di
suatu pedesaan di Brastagi, yaitu pada Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sampel yang saya diambil itu pada pagi hari untuk mendapatkan bawang putih yang segar. Pengumpulan sampel bawang putih ini kemudian ditimbang dengan berat 6 kg yang saya butuhkan, kemudian dikupas dan dicuci bawang putih dengan air mengalir. Setelah dicuci, kemudian dikeringkan, ditempatkan, dimasukkan dalam oven. Setelah kering pada suhu 40 derajat Celcius, sampel yang sudah kering tersebut dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk atau bubuk, kemudian diayak untuk mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan, yaitu pada ayakan mash 60, dan diperoleh serbuk halus bawang putih sebanyak 300 gram saja yang kita butuhkan. Setelah kita selesai menyiapkan sampel tersebut, selanjutnya kita adalah pembuatan ekstra bawang putih. Pembuatan ekstra bawang putih ini menggunakan cara maserasi di mana sebanyak 300 gram serbuk Simplicia bawang putih yang telah kita siapkan tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian direndam dengan larutan etanol 96% menggunakan sebanyak 1,5 liter. Ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 4 kali 24 jam sambil sesekali diaduk. Kemudian sampel direndam tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan satu filtrasi dan satu ampas. Ampas yang ada kemudian ditambahkan dengan larutan etanol lagi, yaitu dengan kadar 96% menggunakan sebanyak 900 ml, ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 2 kali 24 jam sambil sesekali juga diaduk. Kemudian sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filtrat 2 dan ampas. Kemudian setelah selesai, filter yang pertama dan yang kedua kemudian disatukan dan dievaporator sehingga diperoleh ekstra yang kental bawang putih tersebut. Setelah itu ekstra ditimbang dan disimpan dalam wadah gelas tertutup dalam lemari es pada suhu 40 derajat Celcius sebelum digunakan untuk pengujian yang kita lakukan. Kedua yaitu pembuatan salep. Sediaan salep dibuat dengan cara semua bahan digunakan ditimbang sesuai dengan formulasi, kemudian parafin, padat, dan sera alba dileburkan menggunakan hot plate. Setelah itu, parafin, padat, dan sera alba yang sudah dileburkan dimasukkan ke dalam lumpang. Setelah dimasukkan ke dalam lumpang tersebut dalam keadaan panas, kemudian ditambahkan vaselin album dicampur sehingga homogen. Setelah semua bahan masuk ke dalam lumpang tadi, maka diaduk hingga homogen dan dibiarkan hingga dingin. Setengah dingin, kita masukkanlah ekstrak bawang putih yang sudah jadi tadi, yang sudah mengental dengan beberapa konsentrasi. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, dan ada yang 10%. Setelah salep itu jadi, maka kita lakukanlah uji evaluasi sediaan salep yang sudah jadi tersebut. Yang pertama dilakukan adalah uji organoleptis, yang kedua adalah uji pH, yang ketiga adalah uji homogenitas, dan selanjutnya itu maka jika sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, maka sediaan salep bisa diuji pada bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah membuat media agar. Cara membuat media agarnya yaitu timbang 2,8 gram bubuk Na pada timbangan analik, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dilarutkan ke dalam 100 ml aquadal yang sudah steril dan dihomogenkan. Kemudian disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, setelah disterilkan, dituangkan ke dalam cawan Petri kurang lebih 15 ml. Setelah itu didiamkan hingga media agar tersebut mengeras. Setelah media agar mengeras, maka dilakukanlah pengujian daya antibakteri. Pengujian daya antibakteri ini yang pertama dilakukan adalah pengujian daya antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode sumuran dengan 2 lapisan agar Na, yaitu pertama lapisan dasar dibuat dengan cara menggunakan masing-masing 15 ml Na ke dalam cawan Petri, kemudian dibiarkan memadat. Setelah memadat pada permukaan lapisan dasar, ditanam 6 pecadang yang diatur jaraknya agar daerah pengamat tidak bertumpu. Setelah
itu kemudian suspensi bakteri dicampur ke dalam media Na. Selanjutnya dituang 15 ml media pembenihan pada tiap cawan Petri. Setelah lapisan kedua memadat, cadangan diangkat secara aseptik menggunakan pinset dan masing-masing cawan Petri sehingga terbentuk sumur-sumur yang akan digunakan dalam uji bakteri. Setelah itu dimasukkan F1, F2, F3 dan F4 basis salep, kontrol positif masing-masing ke dalam cadang di setiap cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.